what makes a leader? Kalau saran saya begini, dalam hidup itu saya melihat ada 3 hal yang bisa membuat orang menjadi pemimpin. Yang pertama itu talenta. Tapi kalau talenta kita nggak diskusi, ya talenta itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Yang kedua itu pendidikan yang baik. Ya. Yang ketiga adalah pengalaman hidup yang luar biasa. Kalau forum ini tujuannya itu supaya ada kesepakatan, oke, yang harus ditulis apa, ya, yang menjadi substansi apa dan sebagainya, dan harus bisa diverifikasi, harus bisa diuji. Soal keberlanjutan ini, sustainability ini dimulai dari mana? Saya pikir sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Ini dimulai dari it's about the mindset. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ikatan Akuntan Indonesia bersama saya Elizani Husin. Episode hari ini sangat istimewa karena kita akan berbincang dengan tokoh inspiratif yang sangat istimewa, sangat luar biasa di profesi kita. Banyak orang mengenal beliau sebagai seorang pemimpin transformasi, the legend, sosok yang mengubah wajah industri perkereta apian di Indonesia. Menteri, reformis, kemudian disiplin, berani, dan ada satu identitas yang harus diketahui oleh semua orang. Kami DIAI sangat bangga, karena beliau adalah seorang akuntan profesional, pemegang Chartered Accountant Indonesia. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, kami sangat berbangga hati bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan podcast bersama dengan Bapak Ignatius Jonan. Yeay! Halo, Terima Bu. kasih banyak Terima Pak kasih, sudah Bu. berkenan hadir. Pak Jonan adalah Dewan Penasehat IAI yang juga merupakan Ketua Indonesia Sustainability Forum yang baru dibentuk oleh IAI. Tapi kalian semua tidak perlu saya ceritakan siapa Pak Jonan, semua sudah mengenal. Dan hari ini kami ingin bertanya Pak kepada Bapak, beri kami inspirasi bagaimana profesi kita bisa berkembang dengan sangat luar biasa, terutama pada era yang kita kenal sekarang adalah era sustainability. Tapi sebelum itu kami ingin Bapak bercerita sebagai seorang pemimpin yang sangat luar biasa pada entitas yang sangat kompleks.
sharing kepada kami bagaimana Bapak menjadi seorang pemimpin yang berhasil membuat prestasi yang luar biasa dan lagi menjadi kebanggaan bagi kita di profesi akuntan. Terima kasih Bu. Ini kesempatan baik. Saya pertama kali ini diundang podcast di Ikatan Akuntan Indonesia. Saya sebenarnya kalau Ibu tanya menjadi pemimpin itu modalnya apa? Kalau saya memberikan cuma satu aja yang paling sederhana, menjadi pemimpin itu dengan cara memberikan contoh. Jadi walk the talk lah. Kita memberikan memimpin, memberikan arahan, memberikan sikap, memberikan instruksi atau memberikan petunjuk itu sesuai dengan contoh yang kita lakukan juga di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu. Nah, banyak orang tanya saya gitu ya, pemimpin itu apa sih? Apa yang bisa membuat orang itu menjadi pemimpin? What makes a leader? Kalau saran saya begini, dalam hidup itu saya melihat ada 3 hal yang bisa membuat orang menjadi pemimpin. Yang pertama itu talenta. Tapi kalau talenta kita nggak diskusi, ya talenta itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Yang kedua itu pendidikan yang baik. Ya. Yang ketiga adalah pengalaman hidup yang luar biasa. Tidak banyak orang yang memiliki ketiga hal itu. Memiliki talenta, memiliki pendidikan yang baik, dan juga memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Tapi dalam perjalanan hidup saya melihat bahwa kalau kita memiliki 2 dari 3 itu, kombinasi apapun, mestinya kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Asal kita tetap konsisten memberikan contoh. Ya, jadi leading by example. Gitu. Jadi jangan nyuruhnya A tapi dia sendiri juga nggak berbuat A gitu dan sebagainya. Itu aja Bu. Iya, Pak, kadang kan kita berhadapan dengan situasi di mana organisasi ini sangat kompleks misalnya, dan sudah menjadi budaya bagi mereka yang mungkin seperti Bapak bilang harus ada keteladanan di level puncak gitu. Nah, dengan pengalaman Bapak dan kita adalah seorang akuntan profesional, apa yang menurut Bapak sangat bermanfaat dari pengalaman Bapak sebagai seorang akuntan profesional dan kemudian bisa memimpin di era perubahan tadi, Pak? Satu itu adalah konsistensi. Oke. Ya, satu. Yang kedua, kita memegang teguh yang namanya fakta. Ya, jadi substance harus selalu overform. Yang ketiga, itu tetap memegang governance yang secara praktek itu diterima oleh mayoritas atau semua pihak. Jadi 3 itu yang menurut saya penting sekali. Ya, jadi ini bagi kaula muda, para calon akuntan masa depan, ternyata perjalanan panjang Pak Jonan sampai beliau menjadi menteri pada kabinet kerja mulai dari tahun, udah 2 periode Pak ya waktu itu? Ya, 2014 sampai 2019, betul. Ya. Dan kemudian ingat Menteri Perhubungan, Menteri SDM, dan kami juga sudah mengidentifikasi bahwa perjalanan panjang Pak Jonan ini sangat luar biasa sehingga di profesi Ikatan Akuntan Indonesia memberikan award kepada Pak Jonan, Akuntan Award, lalu kemudian juga Lifetime Achievement. Dan kemudian pada tahun ini Pak Jonan dipercaya untuk menjadi Ketua Indonesia Sustainability Reporting Forum. Pak Jonan, ceritakan sedikit, ini ISRF ini rencananya seperti apa sih Pak? Bapak luar biasa, tokoh yang bersedia memberi inspirasi menjadi ketua pada forum tersebut. Ya. Jadi Indonesia Sustainability Reporting Forum ini menjadi inisiatif IAI bersama dengan beberapa lembaga negara, termasuk OJK dan Bank Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya ada kesepakatan dan pemahaman yang baik terhadap menjaga kelangsungan lingkungan hidup, terhadap sustainability dari alam semesta yang kita nikmati bersama ini. Nah, karena ini kan sifatnya harus substansi dan dituangkan di dalam sistem pelaporan yang terverifikasi. Ya, jadi ini bukan seenaknya orang bikin laporan, ini mau sebenarnya ini propaganda atau real atau apa. Nah, kalau forum ini tujuannya itu supaya ada kesepakatan, oke, yang harus ditulis apa, ya, yang menjadi substansi apa dan sebagainya, dan harus bisa diverifikasi, harus bisa diuji. Jadi ini sifatnya bukan ya piecemeal aja. Orang misalnya oke, supaya kelihatan sustainability pasang
PLTS atap gitu ya. Ya secara simbolis ini bukan simbolis gitu. Jadi harus menjadi bagian yang integral dari semua perikegiatan, terutama kegiatan badan usaha. Ini yang menurut saya penting. Ya. Badan usaha ini apa? Ya macam-macam. Satu, pengelola badan usaha yang ekstraktif. Dua, manufaktur. Ya. Tiga, transportasi. Ya. Ini tiga yang penting. Ya. Yang keempat apa? Juga pertanian. Ya. Pertanian ini termasuk perkebunan dan sebagainya. Ini menurut saya juga menjadi bagian empat hal ini yang sektor yang sangat penting sekali untuk membuat upaya sustainability yang nantinya akan dilaporkan, ya, yang nantinya akan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban publik, ya, gitu. Oke, jadi kalau kita bicara proses yang akan dilakukan, ini banyak sekali kegiatan yang akan diinisiasi oleh ISRF ini ya Pak ya. Karena kalau kita bicara bahwa pelaku usaha sektor keuangan ini kan sangat luas ya Pak ya, dan seluruh sektor menurut Bapak tadi harus dibuat penghubung antara regulator, dunia usaha, dan kita di profesi juga harus ngelit itu gitu ya Pak. Tapi kalau kembali ke basic, dalam bayangan Bapak, sustainability itu apa sih Pak? Tren doang atau gimana Pak menurut Bapak? Gini, kalau menurut saya sustainability ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia itu untuk menjaga bumi, untuk kelangsungan kehidupan di bumi ini untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi tidak kita berusaha melakukan banyak hal itu dengan tidak menjaga bumi ini supaya bisa digunakan untuk generasi selanjutnya. Kita perlu ingat bahwa ini bumi ini yang bisa dihuni selama ini sampai sekarang ya, setahu saya itu cuma satu ya. Planet yang bisa dihuni manusia itu namanya Earth atau bumi ya. Jadi ya ini rumah kita bersama ini, dan ini cuma satu rumah loh. Ya, satu rumah bersama yang dihuni 8,5 miliar orang. Ya, ini tidak ada rumah lain gitu. Jadi kalau ini rusak, kita nggak bisa pindah. Ya. Mungkin generasi saya itu generasi yang mungkin 10, 20, 30 tahun lagi akan vanish, akan habis. Tapi generasi selanjutnya dong, ya kan ini masa kita mau rusak sekarang sampai habis gitu. Sebenarnya kalau juga rusak sampai habis, tidak ada kemakmuran yang bisa dibangun dalam jangka panjang juga. Gitu. Jadi dalam konteks kita, apakah accountant can save the world, Pak? Berarti karena kita harus berkontribusi untuk menjaga bumi yang kita tempati bersama ini. Kita di profesi akuntan ini berusaha untuk membantu membuat reporting yang terverifikasi, itu yang saya bilang ya. Reporting yang apa adanya, reporting yang bisa diuji ya, bisa dibuktikan bahwa ini reporting yang betul ya. Termasuk apa isinya, substansinya apa tantangannya, PR-nya apa ke depan dan sebagainya. Ini ya, jadi bukan sifatnya propaganda, tapi sifatnya reporting yang actual. Gitu. Dan ini bisa berdampak kepada laporan keuangan. Ya, menurut saya dalam jangka panjang. Dan bagi entitas tentunya bisa menarik semakin banyak investor ya Pak ya, kalau dia bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Begitu. Ya, dan generasi muda sekarang, anak-anak saya juga ya, generasi Gen Z, Gen milenial, Gen Z, terutama Gen Alpha itu makin lama makin mempunyai value, punya keyakinan sendiri bahwa mereka juga harus tetap menjaga bumi. Ya, itu. Oke. Baik, Pak Jonan, kalau kita bicara konteks di Indonesia, sebenarnya apakah ada kendala sehingga semua proses yang kita harapkan ini tadi, apakah dukungan regulasi kah, atau sebenarnya entitas ini memang belum mendapat pemahaman yang memadai, atau seperti apa sih Pak sebenarnya? Saya kira kalau dari sisi peraturan, regulasi, dan pemerintah saya yakin mendukung sih ya, karena itu menjadi satu kewajiban bagi negara ini untuk ikut menjaga bumi ini supaya lebih sustain gitu ya, supaya lebih bisa berkembang terus sampai ke depan. Nah, dari dunia usaha tentunya pemahamannya beda-beda ya, tapi saya yakin semua di benak hati manusia yang dalam kegiatan berusaha baik sebagai produsen ataupun konsumen tetap berharap bahwa apa yang dilakukan itu tidak akan merusak bumi ini dalam jangka panjang dan untuk ke depan. Saya kira itu sih. Nah, ini harapannya supaya
makanya forum ini supaya kita menyatukan pola pikir nih, karena yang menjadi tantangan adalah detailnya nanti. Oke, baik. Ya, the devil will be in the detail. Itu. Jadi tunggu proses berikutnya ya para pemirsa. Sesudah diluncurkan beberapa waktu yang lalu akan banyak kegiatan yang dilaksanakan. Benchmark untuk memastikan bahwa kita bisa berdiskusi, lalu kemudian sharing, dan pastinya kita sebagai seorang akuntan akan menjadikan ini sebagai hub ya Pak ya. Yep. Untuk memastikan ini menjadi hub dan kita menjadi leading di bidang sustainability. Nah Pak Jonan, kembali ke kita di IAI yang saat ini punya slogan See Beyond the Numbers. Nah, kalau kaitannya dengan tadi angka-angka yang mungkin tidak hanya sebatas angka, kalau kita bicara laporan sustainability. Sekarang kita banyak sekali mengidentifikasi entitas yang mungkin istilahnya greenwashing begitu. Bagaimana Bapak memandang hal ini? Iya, greenwashing ini satu istilah yang sebenarnya konotasinya itu kurang positif. Jadi sifatnya itu propaganda. Jadi apa yang dilakukan itu seolah-olah itu in conformity atau sesuai dengan upaya menjaga bumi. Tapi ada dua hal yang saya amati. Satu itu soal kecukupan, ya, soal adequacy. Apakah upaya yang dilakukan itu sudah cukup atau belum? Yang kedua, yang paling serius soal greenwashing itu adalah kita tidak menampilkan gambar yang utuh, ya, gambar yang utuh. Jadi misalnya merusaknya itu sebesar ini, yang ditampilkan itu yang dilakukan kecil-kecil gini, ya, gitu. Sehingga ini, terus bagaimana? Kayak seperti sebuah 1000 hektar lahan, ya, itu yang tengah gundul, yang pinggirnya aja nggak ada tanaman. Nah, gitu contohnya. Sehingga ini nggak kelihatan ini. Kalau misalnya difoto dari helikopter, nah ini baru kelihatan. Yang di tengah gundul ini. Gitu. Ya, kita mencermati Pak Jonan juga sangat peduli dengan lingkungan ya, teman-teman. Dari hal terkecil, mestinya kita bisa membuat tadi kontribusi kita semakin nyata, dan kalau kita bicara aspek di pelaporan keuangan kita menghindari greenwashing, dan lagi kalau kita bicara di profesi, kunci yang paling utama adalah kita sebagai seorang akuntan profesional harus bisa menjadi seorang pemimpin yang memastikan bahwa kita bisa berkontribusi untuk membuat dunia yang lebih baik, begitu Pak Jonan. Pak Jonan, kalau seperti itu apakah akuntan ini akhirnya nanti akan semakin luar biasa berkembang, termasuk meliputi mereka yang tidak punya latar belakang akuntansi kalau seperti ini, Pak? Iya, saya pikir nanti wadah dari IAI ini sebaiknya dicarikan avenue atau cara, ya, untuk supaya bisa juga ada kepesertaan atau partisipasi dari profesi-profesi yang bisa menunjang sustainability reporting ini, menurut saya. Ya, menurut saya. Jadi karena ini kan kalau akuntan dia tidak belajar atau tidak paham mengenai substansi sustainability ini. Misalnya soal lingkungan hidup, soal pencemaran udara, soal pencemaran tanah dan sebagainya, pencemaran air. Ya, jadi ini mungkin ada profesi-profesi yang bisa bergabung untuk bisa membuat sustainability reporting ini secara substansif itu real gitu. Ya, kan ini yang paling bahaya itu soal sustainability reporting ini. Kenapa kita bikin forum? Kita ingin reporting ini adalah is a real reporting gitu. Yes. Jadi yang Ibu bilang soal greenwashing ini kan konotasinya ini kan ini setengah real setengah tidak. Yeah. Nah itu. Oke, dan kalaupun ternyata mereka adalah orang yang punya latar belakang non akuntansi, kita di profesi akan membekali juga untuk sisi yang terkait dengan konteks konektivitas, gitu ya Pak ya. Konektivitas dengan pelaporan keuangan. Betul. Oke, baik. Nah, hari ini kita belajar teman-teman bagaimana kita menjaga laporan keuangan dan harus punya integritas gitu ya Pak ya, dan memastikan bahwa proses yang dilakukan ini bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Sebelum kita akhiri, saya sangat ingin Bapak bisa memberi inspirasi kepada kaula muda, para calon akuntan masa depan, dan kalau kita bicara range profesi ini kan sangat luar biasa Pak. Akuntan ini meliputi mereka yang harus kita bina, para calon akuntan, tapi juga mereka yang berada di level puncak. Tadi di awal kita bicara bagaimana seorang pemimpin bisa membawa perubahan, dan
kompleksitas yang kita hadapin ini juga perlu didukung dan dimotivasi. Beri motivasi kepada para pemirsa kita, Pak, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk membuat keberlanjutan dunia yang lebih baik dan bagaimana para akuntan bisa berperan di situ, Pak. Terima kasih. Wah, ini ajakannya luar biasa ya. Jadi kalau saran saya gini, soal keberlanjutan ini, sustainability ini dimulai dari mana? Saya pikir sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Ini dimulai dari it's about the mindset. Ya. Kalau tentang mindset ini, coba dipikir misalnya gitu, dimulai dari diri sendiri apa gitu ya. Gini deh, kita coba misalnya tidak membeli sesuatu yang hanya kita inginkan tapi tidak kita butuhkan. Itu contohnya gitu ya. Karena semua yang kita beli, semua yang kita pakai, yang kita konsumsi, ini pasti juga memiliki dampak baik maupun tidak baik atau buruk kepada bumi. Ya, jadi gitu. Istilahnya saya gini deh, ya, makan secukupnya deh gitu. Jangan makan yang kita nggak perlu gitu. Nanti malah sakit juga gitu ya. Buang-buang aja juga buang-buang ya, aja gitu ya. Itu saran saya itu. Ya jadi kalau zaman dulu orang selalu bilang cobalah gitu. Kalau terhadap bumi ini kita panen secukupnya kita lah gitu ya. Jadi tidak mengambil yang sangat berlebihan. Jadi itu yang selalu ditanya, yang dibicarakan oleh akuntan itu see beyond numbers. Beyond numbers itu bukan tujuannya bagaimana sustainability ini membuat orang itu atau membuat sebuah lembaga itu makin sangat bernilai, sangat kaya setelah dihitung secara moneter, tapi tidak ada konservasi, tidak ada upaya untuk menyelamatkan bumi ini. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya itu di banyak perusahaan yang masalah konservasinya atau masalah sustainability-nya itu menjadi tantangan baik secara sektor maupun secara individu. Itu kalau masuk pasar modal atau masuk capital market di dunia itu pasti valuation-nya rendah. Ya, pasti valuation-nya rendah, nggak bisa tinggi. Loh karena ini keberlanjutannya kita juga nggak tahu sampai di mana dan sebagainya. Itu. Ya. Akuntan sendiri kalau saran saya cobalah. Kalau saya nih sangat menghimbau itu mata kuliah untuk jurusan akuntansi ya dan training keberlanjutan untuk para akuntan, para CA, para CPA itu dimasukkan subjek tentang keberlanjutan itu apa secara substansi ya. Pengajarnya tidak harus akuntan ya. Pengajarnya itu ada orang-orang yang misalnya ahli tentang konservasi alam, tentang konservasi binatang, tentang konservasi misalnya tentang pengendalian polusi air, udara dan sebagainya itu. Dan kalau kita bicara di pendidikan, Pak, sebenarnya kita juga mengadopsi dari internasional standar. Dan standar internasionalnya memang sudah memastikan bahwa aspek sustainability itu harus mulai masuk dari level perkuliahan. Yes. Dan rasanya banyak sekali yang bisa kita dapatkan hari ini teman-teman, dan kami akan berupaya, Pak Jonan nanti sharing lagi ya, karena ini baru seri pertama. Nanti sharing kedua kita akan undang Bapak lagi. Kalau hari ini kita diterima oleh Pak Jonan di tempat beliau yang sangat luar biasa indah gitu ya. Nanti kita akan undang Pak Jonan untuk bertamu ke kantor IAI untuk podcast di Geraha Akuntan. Sebagai penutup, selain pesan yang sudah Bapak sampaikan, bolehkah Bapak sebagai closing statement untuk ISRF nih Pak, mengundang entitas-entitas untuk bergabung di ISRF Pak, silakan. Saya sangat menganjurkan para pemimpin entitas, terutama entitas yang signifikan secara ukuran maupun secara pengaruh, secara di kancah nasional, itu untuk ikut sebagai anggota forum ini. Sehingga kita bisa berdiskusi dan mengakomodir semua kebutuhan dan pemikiran. Sehingga tidak ada di kemudian hari itu menjadi debat panjang bahwa apakah ini perlu atau tidak dan sebagainya. Itu aja. Makasih. Terima kasih banyak. IAI adalah penyusun standar pengungkapan keberlanjutan. Jadi forum ini nantinya akan juga inline dengan semua program yang dilaksanakan oleh IAI. Kita adalah standar setter ya Pak ya. Jadi nanti banyak aktivitas. Kita juga punya kompartemen akuntan sektor bisnis. Jadi artinya kepemimpinan Pak Jonan ini lintas semua aktivitas nih Pak. Baik badan-badan maupun juga kompartemen yang ada di
di IAI. Dan kami membutuhkan dukungan dari semua entitas, semua pihak, semua generasi, karena kita bicara bagaimana sustainability itu bukan sekedar standar saja, tapi komitmen lintas generasi. Dan inilah semangat yang kita temukan dari Bapak Ignatius Jonan, kebanggaan kita semua. Dan semangat ini juga meliputi semangat kita dengan slogan IAI adalah See Beyond the Number. Mari kita jaga bumi ini supaya kita bisa menjaga keberlanjutan semua umat manusia dan tentunya profesi akuntan bisa memimpin dan berkontribusi maksimal di era sustainability. Pak Jonan, terima kasih banyak atas podcast yang luar biasa. Inilah semangat kami semua di IAI, semangat karena suri tauladan dari Bapak Ignatius Jonan. Dan Bu Eli. Dan Elizani Husin menutup podcast kita hari ini. Jangan lupa ikuti banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di IAI. Kalian bisa mengakses website IAI www.iaiglobal.org.id dan CA is difference maker. Sampai jumpa. Makasih. Makasih Pak Jonan. Sukses selalu Pak. Makasih.